Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua hari ini? Sehat semua ya? Ya. Iya. Nah, Ya. jangan lupa pagi ini setiap harinya kita awali dengan kegiatan sholat duha. Ibadahnya dilakukan jangan sampai terlambat. Apalagi sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuhnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ya. Mas Raffi sudah sholat duha? Dah. Bagus. Ya, sekarang Mas Fahmi kameranya dihidupkan. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa ya. Isti'dadan. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih ingat kemarin apa yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru? Hari Rabu kemarin tematiknya apa terakhir? Masih ingat? Disuruh apa? Masih ingat disuruh apa hari Rabu kemarin tematik? Ayo, ada yang masih ingat? Mas Noval, apa hari Rabu kemarin tematik? Apa tugasnya? Gak ingat, Pak. Ya, yang terakhir kali gamenya itu hari Senin. Yang hari Rabu apa tugasnya? Iya, Pak, bentar. Ayo diingat-ingat. Hari Rabu kemarin tematik ada tugas dari Pak Miftah. Tapi tugasnya bukan menulis. Apa tugasnya? Penilaian harian. Penilaian harian itu hari Selasa. Ayo, apa hari Rabu? Di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Loh, Waalaikumsalam Mas Hafiz. Mikrofonnya ya dihidupkan. Suaranya Mas Hafiz tidak kedengeran. Atau colokan headsetnya dianukan. Udah, Pak. Sudah Mas Hafiz? Salam. Ya, cuman kurang keras. Nah, dilanjutkan. Masih ingat yang hari Rabu kemarin disuruh apa? Disuruh apa hari Rabu kemarin? Membaca. Ya, disuruh membaca apa? Materi halaman 1 sampai 19. ya, halaman 1 sampai dengan 19. Apa itu? Tentang tema 7. Ya, tentang tema 7. Nah, sekarang Pak tampilkan di buku. Kalian juga siap-siap bukunya ya. Nih. Nah, tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Nah, kita tinggal di mana anak-anak? Indonesia. Di Indonesia. Khususnya di Pulau Jawa. Nah, di Indonesia Pak Miftah sudah sampaikan kemarin itu banyak sekali keragaman, ya, baik keragaman suku, budaya, adat, bahasa, tempat tinggal pun juga berbeda, ya. Makanya Indonesia mempunyai semboyan bunyinya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu artinya anak-anak? Berbeda tetapi satu. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi meskipun kita berbeda-beda, keturunan ada yang keturunan suku Jawa, suku Madura, suku Osing dan semacamnya, tetap kita satu. Kenapa satu, Pak? Karena kita tinggal di negara Indonesia. Nah, jadi negara Indonesia ini banyak sekali keragaman yang ada di sana. Nah, kita lanjutkan.
Nah, untuk subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, tadi sudah secara umum keragaman di negeriku. Nah, sekarang kita masuk keragaman suku bangsa dan agama. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam agama yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Ya, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Buddha, Hindu, dan Konghucu. Berarti ada berapa anak-anak agama di Indonesia? 5. 5 Pak. 5 apa 4 apa 6? 6. Jadi kalau sebelum ada Konghucu yang resmi di Indonesia, dulu itu hanya ada 5. Hanya ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Tapi kemudian pada tahun berapa? Sekitar 2002 mungkin kalau tidak keliru, itu ditambahkan satu lagi agama yang resmi di Indonesia. Konghucu. Nah, sebentar lagi bulan Februari ini kita akan merayakan hari rayanya orang Konghucu. Apa hari rayanya? Iya, betul, Imlek. Betul, Mas Inja, Imlek. Jadi setiap agama pun punya hari besarnya sendiri-sendiri. Ada, kalau di Islam ada Idul Fitri, ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, Idul Adha, dan semacamnya. Kalau di Kristen ada Jumat Agung, hari Natal, hari Raya Paskah, ada juga berbagai lagi. Nah, kalau Hindu ada hari Raya Nyepi dan Galungan. Kalau Buddha apa lagi? Ada tahun baru Saka itu. Jadi banyak sekali hari besar tiap masing-masing agama. Ya, kita sebagai orang Indonesia paling tidak harus sedikit banyak tahu tentang saudara-saudara kita itu, hari raya besarnya apa, supaya menambah pengetahuan kita. Paham ya? Nah, ini kalau untuk segi agama, jadi ada 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kalau tidak salah masih 2 minggu lagi Indonesia akan merayakan Hari Raya Imlek. Jadi hari raya untuk saudara kita yang beragama Konghucu. Saudara agamanya kita. Saudara sebangsa. Jadi tinggal di negara yang sama di Indonesia. Kalau saudara seagama berarti agamanya sama. Kayak kita dalam satu kelas itu agamanya Islam semua, itu namanya saudara seagama. Kalau saudara sebangsa itu bisa beragama dan suku yang berbeda. Saudara sebangsa kita. Iya, betul, saudara sebangsa kita. Nah, ini ada di paragraf suku bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Jadi bukan hanya mulai sekarang-sekarang saja yang banyak keragaman. Jadi mulai dari masih kakek nenek kita sudah banyak sekali keragamannya. Nah, salah satu yang sudah berhasil disurvei oleh Sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, sedangkan yang baru kita tahu hanya beberapa saja kan. Tuh, jadi masih sebagian kecil saja. Padahal dari satu Indonesia itu banyak sekali suku yang ada. Hanya saja masih sedikit yang mengetahui. Nah, seperti ini misalnya yang gambar sebelah kiri. Nah, ini namanya suku Dani dari Papua. Jadi tampilannya atau penampilannya seperti orang Papua. Kurang benar. Apalagi? Iya betul, orang Papua. Apalagi? Seperti orang seperti orang Dayak. Jadi pakaiannya masih agak terbuka karena biasanya tinggal di daerah yang biasanya di pedalaman, entah itu di pedalaman hutan di daerah Papua sana, karena masih tidak begitu terjamah oleh masyarakat modern. Makanya pakaiannya masih tradisional sekali. Ada juga yang namanya suku Tengger. Suku Tengger ini ada di mana? Suku itu di Bromo. Nah, betul. Makanya disebut dengan Bromo Tengger ya. Jadi sukunya di sana suku Tengger namanya. Tapi
Tapi tetap bahasa Jawa. Iya, ada yang tetap menggunakan bahasa Jawa di sana, bahasa Jawa. Ini suku Nias juga. Jadi bermacam-macam sekali keragaman yang ada di negara kita. Nah, dari keragaman itu tercipta banyak sekali, bisa dari pekerjaan, ya. Terus setiap hari mata pencahariannya sebagai apa itu banyak sekali. Misal orang bekerja sebagai tukang beca, ada yang bekerja sebagai dokter. Nah, itu juga termasuk keragaman yang ada. Paham ya? Nah, Iya. nah, coba dilihat di layar. Ini ada apa saja? Ada yang sudah tahu? Oke. Ada yang sudah tahu apa ini? Energi. Boleh, hampir benar. Apa yang tahu? Mobil panas gaya. Nah, gaya. Jadi setiap dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari gaya. Gaya itu apa sih, Pak? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi setiap sesuatu jika mendapatkan gaya itu nanti ada pengaruhnya. Nah, contoh yang gambar nomor 1. Apa yang dilakukan gambar nomor 1? Oh, yang ini. Mendorong mobil, Pak. Mendorong mobil. Yang kedua ada lampu yang menyala. Yang ketiga ada Yang ketiga ada paku. Ya, paku yang ditarik oleh magnet. Berikutnya ada buah jatuh dan ada anak yang mendorong kursi. Nah, sekarang Pak Miftah jelaskan satu-satu. Gambar yang pertama, nah, gaya itu ada beberapa macam. Ada gaya otot, ada gaya listrik, ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, kenapa yang nomor 1 disebut gaya otot? Karena untuk mendorong mobil itu membutuhkan tenaga yang dihasilkan oleh anak ini. Tuh. Jadi biasanya gaya itu berpengaruh pada sesuatu. Misalnya mau memindahkan mobil, itu harus ada gaya dulu. Nah, harus ada tarikan sama dorongan. Tuh ya. Jadi untuk mendorong mobil ini membutuhkan gaya yang dihasilkan oleh orang tersebut. Yang kedua adalah gaya listrik. Apa gaya listrik? Gaya yang dihasilkan oleh benda yang memiliki muatan listrik. Nah, contoh lampu menyala. Jadi lampu itu tidak akan menyala kalau tidak ada listriknya. Makanya disebut dengan gaya listrik. Yang berikutnya magnet. Siapa yang di rumah punya magnet mainan? Punya? Enggak, Pak. Ya. Magnet, gaya magnet itu terjadi biasanya gimana? Buat di kulkas. Nah, gaya magnet ini terjadi ketika sebuah magnet didekatkan pada suatu benda yang bersifat logam. Contoh paku. Jadi paku itu dapat terangkat ketika didekatkan dengan magnetnya. Paham ya? Nah, kalau misalnya magnet itu menarik kursi, bisa enggak anak-anak? Enggak. Kenapa enggak bisa? Enggak. Kenapa enggak bisa? Bisa, Kak. Kenapa enggak bisa? Karena kursi kayu khususnya itu tidak bersifat logam. Jadi magnet tidak dapat menarik itu. Kalau misalnya yang ditarik adalah klip kertas, misalnya yang kecil, itu bisa enggak? Bisa, karena itu memiliki sifat logam. Nah, untuk yang gambar buah, ini gaya apa yang terjadi? Gaya apa? Gravitasi. Betul. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi?
Apa itu gaya gravitasi? Yang menarik. Daya tarik bumi. Ya, gaya yang dihasilkan oleh bumi. Jadi kalau sudah mendapatkan gravitasi, maka benda yang dari atas itu akan jatuh ke tanah karena mendapatkan gaya gravitasi. Contoh yang ada pada gambar buah. Jadi kalau tidak ada gaya gravitasi, buah itu meskipun jatuh tidak akan menyentuh tanah. Paham ya? Ya, melayang, betul, karena tidak ada gravitasinya. Nah, sama dengan kita. Kita berjalan, kalau misalnya kita tidak ada gaya gravitasi dari bumi, kita bisa nanti tidak menyentuh tanah, ya. Tapi karena ada gaya gravitasi, maka kita bisa berjalan dengan baik. Itu. Berikutnya, gaya gesek. Nah, gaya gesek itu terjadi, nah ini, gesekan antara lantai. Nah, kelihatan ya di kursor antara lantai dengan kursi. Jadi ini misalnya roda kursinya, ini lantai. Jadi gesekan. Ini itu namanya gaya gesek. Semakin halus permukaannya, maka gaya geseknya semakin kecil. Tapi semakin besar, semakin kasar permukaannya, maka gaya geseknya semakin besar. Paham ya? Paham. Nah, diingat-ingat. Jadi ada berapa macam gaya barusan? Coba disebutkan. Ada gaya otot. Gaya otot, Gaya listrik, gaya listrik, Gaya listrik. gaya magnet, gaya magnet, gravitasi, Sampai gesek. Gesek. gaya gesek. Apalagi? Udah. Yang pertama lupa. berapa? Gaya Otot. otot. Jadi misalnya kita memegang HP saja itu menggunakan tenaga. Nah, itu dibutuhkan gaya otot. Karena kalau kita tidak memegangnya nanti HP-nya jatuh. Ya. Makanya dibutuhkan gaya. Gaya itu tarikan dan dorongan. Nah, setiap gaya dari gaya-gaya yang sudah disebutkan barusan itu ada pengaruhnya. Apa saja pengaruhnya, Pak? Coba siapa yang bisa menyebutkan pengaruhnya? Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Dari kelima gaya itu, nah 5 ya. Ya, dari kelima gaya tersebut, pengaruh apa? Pengaruh dari gaya tersebut apa? 1. Benda yang diam bisa bergerak. Ya, itu pengaruh gaya. Yang kedua, benda yang bergerak Itu ya. bisa diam. Iya. Coba yang pertama, benda yang diam bisa bergerak. Contoh barusan, mendorong kursi. Kalau misalnya kursinya tidak didorong, bisa bergerak enggak? Tidak bisa. Makanya ketika mendapatkan gaya, bendanya bergerak. Nah, itu disebut dengan benda yang diam menjadi bergerak. Bola, menendang bola itu juga sama. Benda yang diam menjadi bergerak. Nah, untuk yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Misalnya kalian naik sepeda ontel. Bisa naik sepeda ontel? Bisa. Ya. Di sepeda ontel itu ada rem enggak? Ada. Nah, di remnya itu kan kalau remnya cakram itu ada piringan cakram kan ya? Bulat. Nah, ada remnya, kampasnya. Nah, itu untuk berfungsi, kampas rem harus mencengkram piringannya itu supaya dapat berhenti. Nah, itu disebut dengan gaya gesek. Kalau misalnya kampas remnya itu tidak mencengkram piringannya, maka tetap akan melaju seperti itu. Nah, itu makanya benda yang bergerak menjadi diam. Atau kalau bisa juga benda yang bergerak menjadi lambat. Misalnya ngebut, naik sepedanya ngebut, kan tidak langsung berhenti, masih pelan-pelan, baru nanti berhenti. Paham ya? Paham. Yang ketiga, yang pertama barusan benda yang bergerak menjadi diam, benda yang diam menjadi bergerak. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Ya. Misalnya
kalian pernah main botol air. Botol air ketika diremas-remas bentuknya berubah enggak? Berubah. Nah, itu salah satu pengaruh dari gaya karena mendapatkan dorongan. Itu. Yang berikutnya, benda yang bergerak berubah arah. Nah, itu. Karena mendapatkan pengaruh dari gaya tersebut. Jadi diingat-ingat ada 5 gaya barusan, gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya listrik, terus gaya magnet. Nah, ya. Nah, itu macam-macam gaya. Untuk pengaruhnya, benda yang bergerak menjadi diam, benda diam menjadi bergerak, benda dapat berubah bentuk, dan benda bergerak berubah arah. Itu. Jadi ada 4 pengaruh yang ditimbulkan dari gaya yang diberikan. Berikutnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi ada contohnya. Ada tarik tambang. Jadi saling tarik menarik. Ada yang menarik ke sebelah kiri, ada yang menarik ke sebelah kanan. Jadi berlomba semakin besar gaya yang dihasilkan, maka salah satu kelompoknya pasti menang. Tapi kalau gaya yang dihasilkan sama, maka hasilnya imbang. Paham ya? Paham. Ya. Paham. Sementara ada yang ditanyakan? Tugasnya apa, Pak? Ya? Gimana? Tugasnya apa? Tugasnya hari ini tidak ada tugas, jadi menyimak dulu, ya. Jadi supaya yang kemarin dibaca dapat dipahami. Nah, Ya, Pak. di sini ada contoh lagu. Siapa yang bisa nyanyi? Yes. Apaus. Kok apaus? Ya. Apus. Ya, apuse. Nah, ini salah satu lagu adat dari daerah Papua. Ya. Jadi judulnya apuse. Nah, ini moderato. Masih ingat moderato itu apa? Aduh, kok lupa aku, Pak. Apa moderato? Siapa yang masih ingat? Enggak, Pak. Lambat agak cepat. Oh, Udah lupa, Pak. Lambat atau cepat? Moderato itu tempo lagu yang dinyanyikan dengan nada sedang. Nah, sekarang kita bahas dari sini dulu ya. Nah, ini ada angka. Nah, ini namanya not angka, ya. Dan ini not balok namanya. Jadi untuk mengetahui nadanya, kalian perhatikan dari angka ini atau dari notnya. Kalau 5 tidak ada titiknya, berarti itu sedang. Nah, kalau angka tapi ada titik di atas, itu berarti nadanya tinggi. Kalau angka ada titiknya di bawah, berarti nadanya rendah. Nah, coba Pak Guru contohkan. Nanti nyanyi bareng-bareng ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri wuflenso baninema baki pase. bentar. Afabe Kayak ingat liriknya kok, Pak. Rafabe aswarakwar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang coba lagunya dinyanyikan Ada bersama-sama. WSD kelas 1. Pasti di kelas sebelumnya sudah pernah dipelajari. Mungkin kalian lupa. Makanya sekarang kita ingat-ingat lagi. Coba dinyanyikan bersama-sama. Bentar Pak Guru perbesar liriknya. Oh iya, Pak. Aku, Pak. Nah, Sudah kelihatan? ya. Nah, coba 1, 2, 3. Apuse Kokondao akondao Yarabe abe sorendore sorendore Lenso Banine
Bekipase. Ini kan tinggi kan, jadi ada titiknya di sini. Coba sekarang Arafa aswara kira-kira seperti itu. Paham ya? Jadi kenapa sedang? Karena nada yang kita nyanyikan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Makanya disebut dengan moderato. Paham ya? Paham. Nah, untuk sementara ada yang ditanyakan? Paham. Enggak. Enggak ada, Pak. Jadi ingat-ingat apa saja yang sudah dipelajari barusan? Gaya. Terus apa lagi? Tempo. Suku bangsa. Ya, suku bangsa. Terus ya, terus apa lagi? Banyak pokoknya. Banyak pokoknya, lupa berarti. Ya, coba Pak Miftah ingatkan dari yang pertama. Dari yang keragaman. Ada keragaman suku, agama, tarian adat, rumah adat, bisa alat musik daerah itu yang keragamannya bisa seperti itu. Yang kedua, gaya. Gaya apa saja? Gaya otot, listrik, gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, betul. Nah, itu ada 5 macam gaya. Nah, dari gaya-gaya yang barusan itu ada pengaruhnya. Yang pertama apa? Benda bergerak menjadi diam. Yang kedua? Benda diam jadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Yang ketiga? Berubah arah. Yang keempat? Benda berubah bentuk. Nah, itu jadi pengaruh yang dihasilkan oleh gaya. Ingat-ingat, siapa tahu nanti bisa masuk di ulangan atau di ujian PAT nanti. Makanya diingat-ingat ya. Mungkin nanti untuk Zoom berikutnya nanti akan dilaksanakan game seperti yang minggu kemarin ya. Mengingat kembali materinya yang sudah dipelajari. Terus apa lagi barusan yang sudah dipelajari? Tentang lagu. Ya. Jadi dipelajari lagunya seperti apa, bisa nanti googling atau nyari contoh di YouTube. Jadi bisa jadi nanti ketika Zoom lagi Pak Miftah tanya satu-satu. Misalnya Mas Inja nyanyikan lagu apa sih? Nah, kayak gitu nanti. Makanya diingat-ingat temponya menggunakan sedang, berarti moderato. Ya. Sudah ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hanya menyimak materi yang Pak Miftah sampaikan sekarang. Paham? Paham. Nah, jangan lupa di rumah belajar ya. Oh ya, ada informasi tambahan. Mulai Jumat ini, hari Jumat, ada informasi untuk kegiatan pramuka dilaksanakan secara hari Jumat ini Zoom ya. Jadi melalui Zoom dan menggunakan seragam pramuka. Jadi nanti ketika Zoom, nanti Bapak Ibu pembinanya akan menyampaikan via Zoom. Jadi kalian menyimak melalui Zoom menggunakan seragam pramuka. Kenapa? Hari Jumat. Ya, hari Jumat, Pak. jam 12.30 sesudah sholat Jumat. Ya. Nggak ke sekolah aja, Pak. Nah, untuk sementara belum bisa ke sekolah, masih dilaksanakan secara online. Bisa ya? Nah, jangan lupa nanti menggunakan seragam pramuka. Jangan nanti malah pakai kaos oblong, Zoom ikut pramuka. Berarti bukan pramuka, olahraga namanya. Paham ya? Paham. Bisa ya? Mas Torik? Paham. Ya, bagus. Sudah paham semua?
Ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Nah, kalau tidak ada, cukup itu saja dulu yang bisa dipelajari hari ini. Pak Miftah, mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama ya. Istidadan. Ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.